meninggalkan desa demi mengejar impian dan masa depan yang sempat tertunda. Berselingkuh tepat di depan matanya sendiri, mantan istri ternyata lebih memilih pria mapan dan kaya. Ingin balaskan dendam, Riko memilih untuk mengadu nasib di ibu kota. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan, tanpa sengaja Riko melihat seorang wanita tenggelam dan meminta pertolongan. Wanita itu benar-benar sudah tak berdaya. Tanpa pikir panjang, Riko pun segera menceburkan dirinya ke sungai dan mengangkat tubuh wanita yang hampir kehabisan tenaga itu. Melihat wanita sudah tak sadarkan diri dan kehabisan nafas, Riko pun berusaha melakukan pertolongan pertama padanya. Melihat tidak adanya respon, Riko pun bergegas berikan nafas buatan agar wanita bisa segera sadar. Beruntung itu cukup membantu. Akhirnya wanita sadarkan diri dan mengeluarkan air yang cukup banyak dari dalam mulutnya. Melihat Riko yang sangat berani merangkul tubuh Chika, membuat Riko dianggap ambil kesempatan buruk padanya. Beruntung Chika memberitahukan jika Riko lah yang menolongnya. Siapa sangka, ternyata Chika adalah seorang pengusaha muda kaya raya. Mewarisi kekayaan orang tua dan menjadi pemimpin di perusahaan, tak membuat Chika menjadi orang yang angkuh dan sombong. Merasa Chika sudah jauh lebih baik, Riko pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Melihat ketulusan Riko membantunya, sepertinya membuat Chika tertarik untuk mengenal dirinya. Rezeki memang tidak ada yang tahu. Berkat ketulusannya membantu Chika, akhirnya Riko bisa dengan mudahnya bekerja sebagai staf di perusahaan ternama. Melihat kegigihan seorang Riko, Chika yang tak lain adalah atasannya sendiri pun akhirnya tertarik dan jatuh cinta pada Riko. Bahkan saat Riko menjadi pemimpin pemegang saham perusahaan pun, Riko selalu memenangkan tender proyek bernilai triliunan setiap tahunnya. Merasa Riko dapat diandalkan memimpin perusahaan, Chika pun memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai suami, sekaligus memimpin beberapa perusahaan miliknya. 3 tahun berlalu, sejak keputusannya meninggalkan kampung halaman dan berhasil menjadi seorang pengusaha ternama, membuat Chika merasa jika Riko sudah siap untuk kembali dan mengenalkan dirinya pada orang tua Riko. Merasa sudah sangat lama tidak mendengar kabar dan keberadaan Riko di kota, ibunya terlihat sangat khawatir pada keadaan Riko dan ingin sekali bertemu dengan putranya. Ayah yang merasa jika Riko baik-baik saja, akhirnya menenangkan sang istri. Mendengar kabar dari warga kampung sebelah, ternyata Riko adalah seorang pengusaha ternama, membuat kedua orang tuanya sangat bangga dan terharu. Tak percaya jika putra yang selama ini sudah cukup menderita bisa membawa nama baik dirinya, ibu Riko pun ucapkan rasa syukurnya. Mengingat di kampung Riko belum ada listrik, orang tua Riko bermaksud ingin melihat berita yang disiarkan langsung di sana, bergegas berjalan dengan penuh semangat. Namun siapa sangka saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kedatangan mantan menantunya. Sepertinya selama ini Riko sudah merahasiakan perbuatan keji Lisa dari orang tuanya. Ternyata Dodi adalah seorang putra tuan tanah. Hari itu mereka datang ke desa tempat tinggal orang tua Riko, memaksa warga kampung, termasuk orang tahu Riko, untuk angkat kaki dari kampung tersebut. Merasa akan diuntungkan dari hasil penjualan tanah pada salah satu pengusaha yang berencana akan membangun jalan tol, Dodi memutuskan untuk secara paksa memeras warga kampung. Dodi memanglah pemuda yang sangat serakah dan licik mengingat akan luasnya kampung halaman Riko itu. Entah berapa banyak keuntungan yang akan Dodi dapat. Tak terima Dodi menilai tanah kelahiran mereka dengan harga yang sangat rendah. Warga kampung pun menolaknya dengan tegas. Chika yang saat itu tahu betul bagaimana perasaan Riko, berusaha menenangkan dirinya. Terbayang masa lalu yang masih membekas di hati. Ternyata membuat Riko masih trauma. Orang tua Tiko yang sudah tahu jika putranya sekarang adalah bos besar pun tidak takut dengan semua ancaman Dodi beserta para pengawalnya. Melihat dan mendengar omong kosong yang diucapkan oleh ayah Riko, membuat Dodi akhirnya perintahkan pengawal untuk memberinya pelajaran. Merasa takut Dodi benar-benar menyiksa suaminya, ibu Riko pun memberikan tawaran pada Dodi agar menaikkan harga yang sesuai. Namun siapa sangka Dodi menolak. Ayah Riko yang bersikeras menolak menandatangani surat perjanjian pun akhirnya mendapatkan hukuman dari Dodi. Bahkan pejabat desa yang merangkap sebagai salah satu yang memimpin penjualan tanah di sana pun ikut memberi nasihat pada ayah Riko. Dengan berani mengatakan jika ayah Riko adalah orang yang keras kepala dan egois. Hanya karena mendapat keuntungan dari penjualan tanah, Tuan Lee tak memikirkan bagaimana nasib warga yang seharusnya dia lindungi. Merasa jika ucapan ayah Riko benar adanya, Dodi pun meminta agar orang tua Riko minta uang pada putranya untuk mengganti kerugiannya sebesar 100 triliun. Suruh putramu datang menghadapmu sekarang juga. Namun jika itu tidak berhasil,
maka Dodi akan memberikan hukuman yang lebih parah untuk dirinya. Merasa jika dirinya benar-benar tidak berbohong, ayah Riko pun kembali mengancam agar Dodi tidak menyesali perbuatannya di kemudian hari. Muak melihat ulah ayah Riko, Dodi pun perintahkan pengawal untuk menghajarnya. Beruntung Riko datang tepat waktu bersama Chika dan beberapa pengawal yang membawa hadiah untuk kedua orang tuanya. Siapa sangka pemandangan yang menyedihkan inilah yang pertama kali harus Riko lihat. Melihat ayah yang harus terluka parah dan ibu yang mengeluarkan air mata membuat Riko benar-benar sedih. Tidak percaya jika putra yang selama ini dia besarkan dengan kedua tangannya sendiri bisa berhasil menjadi seorang pemimpin yang hebat di kota besar. Ayah Riko benar-benar sangat bangga dan bahagia. Teringat kembali bagaimana Dodi merebut Lisa dari tangannya. Rupanya sudah sejak saat kejadian 3 tahun yang lalulah Dodi memeras warga kampung agar mereka meninggalkan desa dan menjual tanahnya. Sengaja mendekati Lisa pada Riko dan membiarkan Riko terlihat bodoh. Namun siapa sangka niat busuk mereka malah lebih cepat diketahui oleh Riko. Merasa sudah lelah berpura-pura mencintai Riko, Lisa pun akhirnya tekankan jika dirinya hanya memanfaatkan Riko. Minta Riko untuk sadar diri dan jadilah pria sejati jika ingin menyaingi dirinya. Riko pun berjanji akan balas dendam atas rasa sakit hatinya. Mendengar ancaman Riko pada dirinya, membuat Dodi sangat murka. Hingga tanpa rasa bersalah pun, lagi-lagi Dodi menendang Riko. Peringatkan Riko agar dirinya segera pergi dari kampung sebelum dirinya benar-benar lebih menyesal. Murka akibat keserakahan dan perlakukannya pada warga dan kedua orang tuanya, Riko pun memberi peringatan pada Dodi untuk meninggalkan kampungnya itu. Merasa jika dirinya masih jauh lebih hebat dari Riko. Dengan sombongnya Dodi menghina dan merendahkan Riko, menganggap jika Riko hanyalah orang kecil di matanya. Mereka Apuh tak terima dan memberi peringatan kembali pada Dodi. Berpikir jika Dodi selama ini Dodi hanya memeras dirinya dan orang kampung, maka hari itu dengan tegas Riko mengajak semua warga untuk tidak perlu takut dan harus berani melawan Dodi. Bahkan dengan rasa sakit hati yang selama ini Riko pendam, Riko berjanji akan berikan hukuman yang seumur hidup tidak akan pernah Dodi lupakan. Ibu Lisa yang tak lain adalah mantan mertua Riko pun tidak takut dengan ancaman Riko. Bahkan saat Ibu Lisa menyebut Riko adalah mantan menantunya, Lisa sangat jijik dan enggan mengingatnya. Namun siapa sangka justru Riko malah menyebut jika dirinya lah yang jijik karena sudah percaya pada wanita murahan seperti Lisa. Menyesal mengapa bisa menikahi wanita tukang selingkuh dan pembuat onar. Mendengar pernyataan Riko membuat ayah benar-benar terkejut. Mengetahui jika selama ini diam-diam dia sudah mendapatkan perlakuan tidak adil dari istrinya sendiri. Riko meyakinkan jika saat ini justru hidupnya jauh lebih baik. Keputusannya untuk meninggalkan desa membawa keberuntungan pada dirinya. Dipertemukan dengan putri bangsawan yang sangat cantik dan berhati baik. Mendengar cerita Riko membuat Dodi geli dan tidak percaya dengan semua drama yang Riko katakan. Bahkan dengan sombongnya Dodi dan Ibu Lisa menantang agar Riko bisa buktikan jika dirinya memanglah orang kaya. Merasa 3 tahun terlalu singkat untuk menjadikan Riko seorang pengusaha kaya raya, membuat para warga pun sepertinya ragu, tak ingin dianggap sebagai tukang ribut. Riko pun memberi isyarat pada pengawal untuk tunjukkan isi koper yang hari itu dia bawa untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Dan dari masing-masing kotak yang Riko bawa, nilai uangnya mencapai 5 miliar. Melihat banyaknya uang, membuat Ibu Lisa dan semua warga yang ada di sana benar-benar terkejut. Bahkan bawahan Dodi pun ikut gemetar melihat banyaknya nilai uang Riko bawa saat itu. Bagikan masing-masing warga uang senilai 100 juta. Riko sama sekali tidak merasa keberatan. Selain bisa membanggakan kedua orang tuanya, Riko pun berhasil membantu perekonomian warganya. Merasa jika 3 tahun yang lalu mereka sudah merendahkan, bahkan meyakinkan jika Riko tidak akan pernah bisa menjadi orang kaya. Hari itu juga Riko buktikan bahwa ucapan mereka salah besar. Ibu Lisa yang masih tidak percaya jika Riko adalah orang yang sangat kaya, dengan sombongnya mengatakan jika uang yang Riko bawa itu pasti uang yang dia pinjam, dan nanti warga diminta untuk kembalikan padanya. Jangkau mendengar omong kosong mantan ibu mertuanya itu, dengan spontan Riko menampar wajahnya, hingga membuatnya terjatuh, merasa sudah diremehkan. Ibu Lisa pun meminta agar Dodi memberi Riko pelajaran. Merasa jika 3 tahun yang lalu, dia bisa membuat Riko keluar dari kampung itu. Dengan tegas, lagi-lagi Dodi mengancam agar Riko tidak membuat dan mengulangi masalah dengannya. Pejabat kampung yang merasa jika selama ini Dodi sudah cukup membantu dalam dirinya menjadi pejabat yang berkuasa, terus membela
dan mengatakan jika Dodi mengatakan hal yang benar. Merasa jika pejabat desa tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi warganya, Riko pun mengajukan diri untuk menggantikan pejabat kampung untuk memimpin agar desa mereka bisa lebih maju. Berjanji pada warga desa akan memajukan dan membuat destinasi wisata bagi warga asing. Dengan begitu, desa juga akan dikenang dan berkembang dengan baik. Jika desa bisa memiliki penghasilan sendiri, tidak akan ada lagi penindasan, apalagi ancaman. Mendengar pernyataan Riko yang masuk akal, warga pun sangat dibukakan pikirannya. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok pria yang mengenakan jas dan turun dari mobil mewah, membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Siapa sangka, ternyata pria itu adalah pemimpin grup yang berencana membangun proyek jalan tol di sana. Bermaksud ingin melihat lokasi pembangunan dan memastikan jika semua urusannya dengan warga sudah selesai. Berpikir jika Riko hanyalah pria kampung biasa, Tuan Wang menanyakan identitas Riko pada Dodi. Dodi yang merasa sudah sangat jengkang pada Riko pun mengatakan, jika Riko adalah pembuat onar, dan sering sekali membuat keributan di kampung itu. Mengetahui jika Riko yang sudah membuat pekerjaannya jadi tertunda, Tuan Wang pun meminta agar Riko mundur dan tidak ikut campur. Tak tahu jika Riko jauh lebih hebat darinya. Tuan Wang pun lagi-lagi menantang akan memberikan harga 3 kali lipat dari harga yang dijanjikan di awal. Berpikir Riko akan menyerah dan takut, Dodi pun minta Riko untuk menyetujui permintaan Tuan Wang, bahkan sampai menantang akan menyakiti keluarganya. Cika yang merasa tidak pernah takut dengan tantangan yang Dodi berikan pada suaminya pun menantang kembali mereka. Mendengar Cika mengatakan hal yang menggelitik di telinga Tuan Wang, membuat Tuan Wang sangat ingin tertawa sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian, datanglah pria yang sudah tidak muda lagi bernama Direktur Zhang, membawa satu buah koper. Melihat Direktur Zhang datang mendadak ke tempat itu, membuat Tuan Wang dan Dodi pun terkejut. Tak ingin menunda menandatangani kontrak proyek. Sepertinya Direktur Wang hampir kehilangan kesabarannya. Minta waktu sedikit lagi. Dodi pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang saat ini sedang dia hadapi. Cika yang merasa Direktur Zhang bukanlah siapa-siapa baginya. Menantang apa yang bisa dia lakukan jika Cika sudah bertindak. Mendengar omong kosong Cika yang tak masuk akal, Dodi pun memintanya untuk tutup mulut, menganggap jika Cika hanyalah wanita yang masih sangat terlalu muda. Sepertinya Direktur Zhang belum mengenal betul siapa Cika, merasa ini sudah sangat keterlaluan bagi dirinya. Cika pun menghubungi seseorang yang bisa cepat membantunya mengatasi masalah ini. Kau pikir dengan menelepon orang asing itu, aku bisa kau bodohi? Baiklah, kalau begitu, kita lihat seberapa hebat diri kalian. Memang pria tak tahu malu. Beraninya Dodi meremehkan Cika dengan ingin menyentuh wajahnya. Mengancam jika sekali lagi Dodi berani menyentuh dirinya, Cika pastikan dirinya dan seluruh keturunannya akan menderita seumur hidup. Riko lagi-lagi ingatkan pada Dodi, jika dirinya masih ada satu lagi kesempatan untuk menghentikan semua perbuatan kejinya itu. Merasa tak terima dianggap remeh oleh Riko, Dodi pun ingin menghajar Riko. Namun siapa sangka, justru tangan Dodi hampir saja patah oleh anak buah Riko yang tidak terima. Melihat jika bos mereka terancam, anak buah Dodi pun bermaksud ingin melawan. Sama halnya seperti Dodi, ternyata anak buahnya pun sama-sama bermulut besar namun nyalinya kecil. Peringatkan pada Dodi bahwa mulai hari ini dirinya lah yang akan bertanggung jawab atas desa dan seluruh warga yang ada di kampung. Akan aku pastikan mematahkan kaki siapapun yang dengan sengaja dan berani lagi datang ke kampung ini dengan niat yang buruk. Tak percaya jika sekarang Riko benar-benar sudah sangat hebat. Lisa pun menyalahkan atas semua permasalahan rumah tangga mereka yang disebabkan oleh Dodi. Merasa Lisa dan Dodi sangat serasi, dengan tegas Riko akan membuat Lisa pun membusuk dengan Dodi di penjara. Memang tak tahu malu, kalau sudah tahu jika Riko ternyata benar orang kaya. Ibu Lisa baru mau menganggap jika Riko adalah menantunya. Tak sudi jika suaminya dianggap menantu. Cika pun marah besar. Bahkan pejabat desa yang mendengar jika Riko ingin merebut kekuasaannya pun keberatan atas keputusan Riko untuk melengsarkan dirinya. Dengan tegas Riko mengatakan jika pria tua itu tidak layak lagi memimpin kampungnya. Warga yang merasa sangat dikhianati pun mulai terbuka mata dan pikirannya untuk melengsarkan pria tua itu dari kursi dan kedudukannya. Tak terima jika mereka dianggap pengkhianat. Tuan Bowo pun marah besar. Jika ini sudah jadi keputusanmu, maka baiklah kita mulai saja permainannya. Pastikan kau tidak menyesalinya. Terdengar dari kejauhan beberapa mobil mewah dengan teriakan yang sangat keras.
Terdengar dari kejauhan beberapa mobil mewah, dengan teriakan yang sangat keras. Namun siapa sangka ternyata semua warga mendukung, dan berpihak pada Rico. Bahkan semua warga siap pasang badan, jika sampai terjadi keributan besar di sana. Menganggap jika warga kampung adalah pemberontak, Tuan Bowo pun mengancam akan membuat mereka menyesali keputusannya. Meminta warga untuk menarik diri dari data warga kampung yang saat ini dia pimpin. Dengan tegas Rico mengatakan jika dirinya tidak bisa mengatur warga kampung, merasa selama ini mereka sudah banyak memakan hak warganya, mengambil keuntungan dari penderitaan warganya. Bahkan tega ingin menghancurkan desa yang telah memberi mereka nama, menyesal telah melakukan kesalahan sebesar itu. Pria tua itu pun akhirnya tertatih-tatih meninggalkan warga dengan penuh rasa penyesalan. Ternyata preman yang datang tadi adalah para pihak kepolisian yang menyamar menjadi anggota preman untuk memata-matai tindakan keji Dodi dan rekan-rekannya. Merasa selama ini sudah memperlakukan Rico seperti manusia bodoh. Terlihat Lisa sangat ketakutan, menganggap jika Lisa dan ibunya sangat menginginkan uang. Rico lagi-lagi tawarkan uang pada mereka, asalkan mereka mau mengakui kesalahan mereka di hadapan polisi. Memang dasar tak tahu malu. Jelas-jelas sejak awal merekalah yang berulah, masih juga bisa menyalahkan orang lain atas kejahatannya sendiri, mempermalukan nama baik kampung. Lisa dan ibunya dianggap tidak layak berada di sana lagi. Tidak sampai di situ, salah satu warga yang melihat ulah Lisa pun terlihat sangat jijik dan mual, takut jika aib Lisa dan ibunya akan membuat kesialan bagi kampungnya. Mereka pun akhirnya diusir dari sana, tinggalkan kampung dengan rasa ketakutan. Warga yang merasa permasalahan sudah tuntas akhirnya kembali ke rumah masing-masing, ungkapkan rasa bangga pada Rico yang akan mengambil alih untuk memajukan dan membangun desa kelahirannya. Jika sangat mendukung penuh keputusan Rico dan siap untuk membantunya jika memang dibutuhkan. Izinkan sang putri untuk menetap di kampung dan mendukung penuh keputusan menantunya untuk membangun desa kelahirannya. Ini adalah salah satu bentuk kepercayaan yang selama ini sudah ayah Cika dapatkan dari Rico selama ini. Berkumpul bersama orang tua dan istri tercinta, sepertinya kebahagiaan, apalagi yang masih ingin Rico cari. Akhirnya perjuangan Rico selama 3 tahun terbayarlah sudah. Hari ini melihat keakraban di antara besan yang cukup kompak. Merasa Cika adalah menantunya. Ibu Rico yang belum sempat memberikan hadiah pernikahan pun ternyata memang sudah siapkan iti untuk Cika. Meski itu tidak seberapa nilainya, namun bagi Cika dan ayahnya itu adalah sebuah kehormatan. Serahkan dan percayakan Cika sepenuhnya. Sejak hari itu, ayah Cika minta agar Rico bisa memegang amanahnya dengan baik. Berjanji akan menjaga Cika dengan baik. Mereka pun akhirnya hidup bahagia selamanya.